Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di Zoom ini. Sehat semua Ya, ya Bapak Ibu ya. alhamdulillah. Amin, sehat semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada siang hari ini eh, kita akan melakukan yang namanya diseminasi budaya positif. Itu adalah pengimbasan dari apa yang selama ini sudah saya pelajari di modul 1.4 dalam program Guru Penggerak. Apa itu budaya positif, nanti kita akan belajar dan sharing-sharing bersama di sini. Sebelumnya, mari kita akan melihat susunan acara kita pada siang hari ini. Mohon izin share ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Baik, eh, apa yang akan kita diskusikan hari ini yaitu budaya positif di sekolah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi mengenai budaya positif di sekolah, yang pertama acara kita hari ini adalah doa pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi dan nanti penutup. Sebelum memulai, mari kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami hari ini dengan berdiskusi bersama. Berkatilah semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Karena di sini suster kepala sekolah tidak bisa hadir, maka ini yang nomor 2 kita skip saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai pemaparan materi. Apa saja yang akan kita diskusikan bersama pada pertemuan kita siang hari ini? Ada banyak hal Bapak Ibu waktu saya belajar materi modul 1.4 mengenai budaya positif ini. Ada yang pertama, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru, dan yang terakhir yang saya pelajari adalah mengenai segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita awali dari yang pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu diawali dari kata makna disiplin itu sendiri. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia, tujuan mulia yang ingin dicapai, terlepas dari apa itu perbedaan bangsa, bahasa, agama, maupun latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu, di samping di sini, saya sudah cantumkan linknya, nanti mungkin bisa saya share juga pada Bapak Ibu mengenai materi yang selama ini saya pelajari di dalam guru penggerak, yaitu ada apa perubahan paradigma, ada banyak contohnya di sini, ada bagaimana cara kita merespon, bagaimana kita mengontrol, dan di sini juga diterangkan lebih lanjut mengenai apa itu makna disiplin. Ya, Bapak Ibu nanti bisa bisa saya share nanti bersama Bapak Ibu gitu. Nah, berikutnya adalah mengenai
mengenai ngelek ya Bapak Ibu ya. Nah, mengenai hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, hukuman, penghargaan dan restitusi di dalam teori yang kami pelajari di dalam guru penggerak, ada dua respon guru dalam menyelesaikan murid bermasalah, yaitu konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Identitas disiplin gagal adalah, kalau menurut teori yang kami pelajari, itu pemberian hukuman, sedangkan identitas disiplin sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu di sini ada tabel mengenai tadi konsep pemberian mengenai hukuman dan disiplin. Identitas gagal itu hukuman menurut teori yang kami pelajari. Sedangkan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Ada juga yang mengatakan hukuman itu membuat tidak nyaman, hanya membuat tidak nyaman, terus kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, perbedaan dengan hukuman itu bisa dalam jangka waktu panjang, sedangkan kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi mendapatkan ganti. Banyak sekali di sini Bapak Ibu mengenai apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi mengenai konsep hukuman, restitusi, dan disiplin. Berikutnya adalah mengenai, bentar Bapak Ibu agak ngelek ya. Berikutnya adalah mengenai motivasi, penghargaan, dan restitusi. Apa itu teori motivasi? Menurut Diane Gosen dalam bukunya, itu disiplin ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kenapa kita melakukan disiplin? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya kutipkan untuk teori dalam buku Diane Gosen ini. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi seorang perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini kalau kita lihat banyak sekali murid-murid kita yang melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman. Gitu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi ini sebenarnya hanya satu tingkat dari motivasi yang pertama tadi, bahwa mereka melakukan itu karena ya takut dihukum begitu. Ya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya tuliskan orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya, ini adalah untuk motivasi yang ketiga, yaitu di dalam pembelajaran yang selama ini saya pelajari, tingkatan nomor 3 ini yang diinginkan sebenarnya, begitu. Itu untuk teori motivasi. Berikutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, murid kita melakukan suatu tindakan indisipliner tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak melakukan apa yang sesuai dengan yang sudah disepakati, itu mungkin ada hal-hal atau kebutuhan yang mereka belum terpenuhi. Di sini di dalam teori yang kami pelajari ada 5 tahapan kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kami pelajari yang membuat mereka kadang-kadang indisipliner. Jadi
Eh, contoh kasusnya, kenapa anak ini kok memberontak selalu? Kenapa anak ini kok dikasih taunya ngeyel begitu? Mungkin ada sesuatu di balik itu. Mungkin mereka kurang kasih sayang, mungkin mereka kurang kebebasan, mungkin mereka kurang merasa senang atau nyaman begitu. Inilah yang mendasari anak-anak melakukan indisipliner begitu. Berikutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif, yang dalam hal ini kami menyebutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid yang tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini di dalam pembelajaran kami di modul 1.4 budaya positif ini dibedakan dengan keyakinan kelas, peraturan kelas. Nanti di sini juga saya sudah lampirkan mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apa perbedaannya gitu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak sebenarnya. Tetapi kalau peraturan itu lebih rinci. Jadi beberapa saat yang lalu saya membaca di apa namanya di kelasnya Pak Sony itu ada yang namanya komitmen. Nanti kita bisa diskusikan mengenai itu komitmen, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu kira-kira komitmen ini sama dengan yang mana ya? Yang peraturan atau yang keyakinan kelas gitu ya. Di sini ada apa mengenai keyakinan kelas. Tertulis di sini bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Terus keyakinan kelas itu pernyataannya universal. Ya, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap warga kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ini. Terus berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini berarti ada timeline-nya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dirubah, bisa disesuaikan begitu. Saya kira juga tidak terlalu singkat ya. Biasanya kita akan membuat itu dalam 1 semester atau dalam 1 tahun begitu. Ini untuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Berikutnya adalah mengenai sebentar. Berikutnya mengenai posisi kontrol guru. Nah, apa itu posisi kontrol guru? Budaya positif juga diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik bagi seorang guru dalam merespon tindakan indisipliner murid. Posisi kontrol tersebut dibagi menjadi 5. Jadi Bapak Ibu, kita bisa nanti melihat kita ini posisi kontrolnya sebagai apa sih terhadap murid kita yang bermasalah. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 Bapak Ibu guru. Nanti kita bisa 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 saling berdiskusi. Kita ini posisinya sebagai apa gitu. Nah, kita lihat di sini saya juga sudah cantumkan di sini kalau Bapak Ibu melihat kalau penghukum guru berbuat apa? Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir begitu. Itu kalau kita sebagai penghukum posisi kontrolnya. Uh, Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam begitu ya. Kalau sebagai teman bagaimana? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya gitu, yang sok-sok akrab dengan muridnya gitu, yang apa ya namanya kita seperti teman lah begitu. Nah, kalau pemantau bagaimana pemantau? Menghitung dan mengukur apa yang dilakukan oleh anak. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya positif di sini gitu ya.
Terus biasanya nih kata-kata apa yang kita lakukan supaya kita semakin tahu kita ini posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu ya. Biasanya kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, nih, Bu Erni akan, nah itu sebagai penghukum Bapak Ibu kalau menurut teori. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bu Erni loh. Kamu sudah membuat Bu Erni kecewa loh. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang bisa bisa membantu kita ini posisi kontrolnya di mana. Nah, kalau sebagai teman itu biasanya ya sudah, nanti Ibu bantu. Ya sudah, nanti Ibu bereskan. Itu kalau sebagai teman. Biasanya itu ya Bapak Ibu menurut pengalaman kita. Kalau sebagai pemantau apa biasanya yang akan keluar dari kata-kata kita? Apa peraturannya yang kamu langgar, misalkan begitu. Konsekuensinya apa sih kalau kamu melakukan ini? Itu sebagai pemantau, Bapak Ibu. Sedangkan kalau manajer, dia akan bertanya begini, apa yang kamu yakini saat ini? Apakah ini sudah menjadi hal yang benar? Begitu. Biasanya itu sebagai seorang manajer. Jadi Bapak Ibu di sini pun dicontohkan untuk hasil-hasilnya bagaimana, atau murid akan kira-kira akan berkata apa kalau kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, atau bahkan sebagai manajer gitu ya. Ini adalah ada beberapa rangkuman dari yang mungkin mungkin murid katakan, dan dampaknya ada di sini semua Bapak Ibu. Nanti kita bisa berefleksi bersama, kita ini posisinya sebagai apa sih gitu. Seringnya kita sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai teman? Kita bisa melihat di sini semua. Begitu nanti, gitu ya. Itu untuk posisi kontrol kita Bapak Ibu. Berikutnya adalah untuk saya ada contoh kasus Bapak Ibu. Kita lihat ya contoh kasus. Sebenarnya kasus ini sudah pernah kami bicarakan di dalam kelas kami, tetapi boleh dan sangat sangat apa ya namanya, sangat kita sharingkan bersama di sini karena ini sebenarnya kasus yang real, yang bahkan saya kemarin waktu kelas saya mengatakan ini adalah sering terjadi sama Bu Erni sebenarnya begitu. Saya zoom ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Ada kasus, ini saya sebenarnya kasusnya ada 4, saya ngambil kasus 2 saja karena ini sangat real terjadi di sekolah kita, ya. Mungkin kita bisa baca di sini Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatumu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman, dan seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Bapak Ibu mungkin ini kasusnya sangat-sangat kita banget ya, sangat kita banget. Tapi ada beberapa pertanyaan yang boleh kita sharingkan bersama di sini Bapak Ibu. Tidak ada benar salah dan tidak ada apa namanya yang akan
yang ini benar, yang itu salah, begitu ya Bapak Ibu. Pertanyaannya yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, dan di mana indikatornya dari kalimat ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat. Tadi kan ada ini ya Bapak Ibu, ada posisi kontrol kita. Ada penghukum, orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima ini, dari kasus yang kedua ini, Pak Lukman ini sebagai apa menurut Bapak Ibu? Coba. Ada yang pengen berdiskusi bersama di sini? Pak Lukman menyuruh Sabrina untuk melepas sepatunya karena dia tidak memakai sepatu hitam. Walaupun Sabrina sudah memberikan alasan-alasannya kenapa dia salah salah tidak memakai sepatu berwarna hitam. Kira-kira posisi kontrol Pak Lukman di sini sebagai apa ya Bapak Ibu ya? Ada sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau manajer? Dari sini, Bapak Ibu mungkin bisa melihat Pak Lukman sebagai apa. Dengan pokoknya Pak Lukman nggak mau tahu kamu salah, kamu tetap melepas sepatu. Bagaimana Bapak Ibu? Saya mungkin Oke, baik Pak Sony, silahkan. melihatnya bisa dua, Bisa mungkin dua. lebih ya, tapi yang saya lihat itu sebagai penghukum dan dia merasa bersalah supaya jerah kayaknya. Terus? Jadi seolah-olah dipermalukan gitu ya, dihukum di situ, lalu bisa juga sebagai seorang manajer karena dia mungkin tidak hanya satu kali. Kalau kita lihat kasusnya mungkin tidak hanya satu kali, tapi sudah berkali-kali. Maka karena kesalahan yang berulang kali, sebagai seorang yang harus membuat anaknya jerah, maka melakukan sesuatu. Itu menurut saya itu. Oke, baik. Jadi menurut Pak Sony, Pak Lukman ini adalah sebagai penghukum, tapi bisa juga sebagai manajer. Indikator untuk bahwa Pak Lukman sebagai penghukum ada di mana Pak kira-kira? Yang kalimat yang misalkan yang mana? Yang ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah gitu. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Mungkin ini bisa yang dikatakan sebagai penghukum kali Ya Pak itu. ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Sony. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke. Di sini saya secara pribadi juga setuju dengan Pak Sony bahwa Pak Lukman ini adalah penghukum. Lebih tepat posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum karena tidak mau tahu alasannya. Tidak mau tahu alasannya kenapa si Sabrina ini dia salah sepatu. Begitu ya. Itu. Nah, Bapak Ibu, kita sungguh bisa berefleksi di sini sebagai seorang guru, kita ini posisinya sebagai posisi kontrol apa? Apakah penghukum, merasa bersalah, teman atau pemantau, atau bahkan manajer begitu ya. Dibedakan menjadi dua sebenarnya, ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan ada positif itu sukses, itu ada teman, pemantau, dan manajer gitu. Itu baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu sebelum kita ini. Oke, berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah pada posisi manajer, guru tidak hanya berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini juga sudah saya tautkan untuk materinya Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi. Nah, ini ada langkahnya.
Langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, yaitu teori kontrolnya mengenai bahwa kita semua ini pernah melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua itu pasti memiliki motivasi di dalam diri kita atau internal kenapa kita berbuat seperti itu. Nah, tiga langkah di atas inilah yang bisa membantu kita menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di murid kita. Jadi ini segitiga restitusinya, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini susunannya tidak harus apa ya namanya, harus urut dari menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, tidak harus apa namanya, tidak harus urut, tetapi saling berkesinambungan, ya. Dalam validasi tindakan, misalkan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu inginkan? Misalnya kata-kata yang kita sampaikan ke anak seperti itu. Ya, ada yang namanya segitiga restitusi di sini. Di sini materinya juga ada Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu boleh saya share juga. Nah, ini ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan anak, gitu ya. Ini ada beberapa kalimat yang bisa membantu kita, gitu ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas, apa bayangan kita mengenai kelas yang ideal dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tugas sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada Mario dan Adi, ada Pak Joko gitu. Tapi saya sudah membuat sedikit dokumentasi Bapak Ibu, nanti bisa kita diskusikan bersama mengenai segitiga restitusi ini. Saya juga baru belajar, jadi mungkin nanti kita bisa sharing bersama ya Bapak Ibu ya, mengenai apa segitiga restitusi yang saya apa namanya saya dokumentasikan gitu. Berikutnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa nanti saya masukkannya boleh kita berdiskusi lagi nanti mengenai segitiga restitusi. Keputar nggak ya Bapak Ibu ya? Semoga terputar ya. Eh, sebentar. Agak ngelek ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah suaranya terdengar Bapak Ibu? Terdengar tidak ya? Terdengar tidak Pak? Hah? Belum, belum. Oke, sebentar. Bentar ya. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Mohon izin share lagi Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu, ini agak ngelek-ngelek. Sudah terdengar kan Bapak Ibu? Terima kasih sudah datang ya. Iya Ibu. Ya. Tadi ya, gue ini dengar cerita dari Ibu Anggi. Tadi pagi kamu kenapa? Saya tadi pagi cuma jalan doang, Bu. Saya nyampe di sini jam 5:05. Dan itu juga saya dicatat, Bu, dan kena poin lagi. Oh gitu. Jam 6:55 kami datangnya. Terus sama Bu Andi dicatat. Iya. Sama Bu Andi nanti pulang sekolah pembinaan. Iya. Kenapa kamu terlambat? Saya sebenarnya udah nyampe di sini, Bu, cuma di depan gerbang keluar. Itu rame banget, Bu, macet. Jadi saya nyampe di sini jam 6:55. Terus, apa yang kamu lakukan sekarang? Bu Ami dan Bu Ika disawat tadi. Saya kesel, Bu. Jadi saya agak marah-marah. Kenapa harus marah-marah? Karena kan baru jam 6:55, Bu. Masa sudah dicatat sih? Kenapa ya? Ya, cuma berapa menit ya? 5 menit ya. Pastinya sangat kesel ya, 5 menit, apalagi gara-gara apa? Macet.
Nah, tapi dilihat lagi, ingat peraturan sekolah kita mengenai keterlambatan. Ingat, waktu kamu masuk MOS di sekolah ini diberitahu masuk kita di kelas mulai pembelajaran jam berapa? Jam terus kamu datang jam berapa? Jam 5.05. Berarti artinya apa? Itu lah. Jadi Bu Anggi, salah tidak dengan menulis tentang terlambat? Resiko sebenarnya juga. Terus tadi juga agak risau sama Bu Anggi ya, jawabnya karena Bu Anggi enak. Terus bagaimana kamu? Jadi saya yang dari Sulika dan Bu Anggi minta maaf Bu. Jadi kamu sadar ya, 655 itu telah terkenal. Jadi pelanggaran atau tidak? Pelanggaran. Gitu ya Ustaz ya. Jadi nanti habis ini kamu ke Bu Anggi dan Sulika. Terima kasih Esther. Segera ke Bu Anggi dan Sulika ya. Iya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dari video tersebut terlihat bahwa si Esther itu melakukan sebuah kesalahan ya Bapak Ibu ya, bahwa dia datang terlambat pukul 6.55 begitu. Dari video itu, apakah sudah sesuai dengan segitiga restitusi yang tadi kita sudah jelaskan Bapak Ibu semuanya? Segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Ada 3 yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apakah dari video tadi sudah mencerminkan dari ketiga hal ini? Sudah mencerminkan dari ketiga hal ini Bapak Ibu? Di Zoom saya tadi suaranya nggak begitu jelas ya, Bu. Saya iya kurang begitu Diputar bisa ulang. mendengar, hanya melihat Oke, baik. gambar video. Oke, saya ulang ya Pak ya, sebentar. Saya ulang sebentar. Saya ulang sebentar. Ya, Pak. Sudah terdengar belum Pak? Terima kasih sudah datang ya. Iya Ibu. Tadi ya. Apakah sudah Pak Sony? Sudah terdengar? Kecil sekali, Bu. Oh, Saya tadi pagi cuma telat doang. coba Bapak ini. Dan itu juga saya dicatat Bu. Sudah. Sebentar ya. Terima kasih sudah datang ya. Tadi ya, gue dengan cerita dari Bu Anggi. Sudah ya Pak ya, semoga sudah terdengar. Siap, sudah. Doang Bu, saya nyampe di sini jam 6.05. Dan itu juga saya dicatat Bu, dan kena poin lagi begitu jam 6.55 kamu datangnya. Terus sama Bu Anggi dicatat. Sama Bu Anggi nanti pulang sekolah pembinaan. Iya. Sampai kamu terlambat. Saya sebenarnya udah nyampe di sini Bu, cuma di depan pulau itu rame banget Bu, macet. Jadi saya nyampe di sini jam 6.55. Terus kalau bukan sama Bu Anggi dan Bu Ika sekolah tadi saya, jadi saya harus marah-marah karena kan baru jam 6.55 Bu, masa sudah dicatat sih, kenapa ya nggak cuma berapa menit ya? 5 menit ya, masih kesel ya, 5 menit apalagi gara-gara apa? Gimana sudah? Nah, tapi jadi lagi ingat peraturan sekolah kita, sekolah mereka. Ingat
waktu kamu masuk MOS di sekolah itu beritahu masuk kita di kelas mulai pembelajaran jam berapa? Terus sampai jam berapa? 5:05. Berarti artinya jadi lagi kalau tidak dengan pemeriksaan kalau terlambat terus tadi juga agak kesel sama Bu Anggi ya jawabnya Bu Anggi terus bagaimana Pak? Berarti saya yang berita dan Bu Anggi untuk minta maaf. Jadi kamu sadar ya 655 itu telah atau enggak? Jadi pelanggaran atau tidak? Pelanggaran gitu ya Esther ya. Jadi nanti habis ini kamu ke Bu Anggi dan Bu Lisa. Terima kasih Esther. Segera ke Bu Anggi dan Bu Lisa ya. Iya itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, itu contoh kasusnya ya Bapak Ibu ya. Saya sudah mencoba menerapkan untuk segitiga restitusinya. Saya sih berharapnya bahwa dari ketiga teori yang ada, itu saya sudah mencoba untuk ada yang namanya validasi tindakan, ada yang namanya menstabilkan identitas, ada yang namanya menanyakan keyakinan. Tadi saya hanya bertanya, kamu ingat nggak peraturan sekolah kita mengenai keterlambatan? Keterlambatan di sekolah kita itu dikatakan terlambat jam berapa? Kita masuk kelas jam berapa? Begitu. Nah, ini adalah untuk apa namanya menanyakan keyakinan. Apa sih? Kenapa sih kita datang terlambat? Begitu ya. Dan bahwa si Esther ini akhirnya bisa menyadari apa yang dia lakukan itu memang telah melanggar sebuah kesepakatan di sekolah mengenai keterlambatan. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi itu saya sudah mencoba untuk ada kasus dari si Esther ini yang dia datang terlambat, kemudian dia tidak terima dengan keterlambatannya karena dia merasa hanya telat 5 menit, kemudian apa namanya tetap dicatat sama guru piketnya karena memang sudah 5 menit ya Bapak Ibu gitu. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa memang apa yang dia lakukan, apa yang terjadi pada dia itu adalah tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada begitu. Itu untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Itu ya. Berikutnya, nah, saya kira ini untuk materi kita mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Jadi mari kita apa namanya mencoba untuk melakukan hal yang baik menurut kita. Gitu ya. Menurut teori yang ada, yaitu kita sebagai posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Kalau menurut teori yang saya pelajari, posisi yang baik, posisi kontrol kita itu sebagai guru adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer yang segala sesuatunya itu pasti ada latar belakangnya, begitu. Jadi segala sesuatunya itu ada yang mendasarinya, begitu. Jadi tidak hanya ya pokoknya kamu salah, maka kamu harus begini-begini. Nah, sedangkan kalau di posisi manajer, itu kita pasti akan menanyakan sebabnya, kenapa kamu melakukan. Bahkan kalau sampai sejauh ada 5 dasar kebutuhan manusia tadi, apakah di balik itu dia kurang kasih sayang, di balik itu dia butuh penghargaan, di balik itu dia merasa ada sebuah kesedihan atau sebuah hal yang tidak menyenangkan di dalam apa yang terjadi di kehidupannya begitu. Jadi Bapak Ibu mari kita mulai untuk merubah kita menjadi seorang manajer bagi putri-putri kita yang ada di sekolah kita ini. Begitu, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari teman-teman semua di sini. Baik, tidak ada ya.
Nanti untuk materinya saya akan share ke Bapak Ibu, nanti kita bisa belajar dan diskusi bersama lagi mengenai budaya positif di sekolah. Begitu. Mungkin itu saja untuk siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Mungkin kita ambil foto dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh kita foto dulu. Oke. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.